pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM dengan membaca ringkasan bab 6, yaitu bauran pemasaran produk. Definisi marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh firm untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar-pasaran. Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu product, place, price, promotion. 6.1 Arti produk dan macam-macam produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar, baik produk nyata maupun produk tidak nyata, sehingga dapat memuaskan keinginan kebutuhan pasar. Ada dua macam kelompok produk, yaitu yang pertama, consumer goods atau organisasi konsumsi, barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali, seperti convenience goods, kemudahan dalam memperoleh barang. Barang-barang yang dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut, konsumen tidak perlu mengeluarkan daya upaya yang sulit, karena barang-barang tersebut biasanya berada di sekeliling konsumen. Shopping goods, barang-barang yang dibutuhkan konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut, konsumen mengadakan perbandingan terlebih dahulu dari satu toko ke toko lain. Yang dibandingkan itu seperti kualitas, jenis, desain, dan harga. Bisa dibandingkan menjadi tiga macam: fashion goods, service goods, dan bulk goods. Specialty goods, barang-barang yang dibeli konsumen, di mana saat pembelian barang, para konsumen memerlukan daya upaya khusus. Yang kedua, industrial goods atau barang produsen. Barang-barang yang dibeli untuk diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut, seperti raw materials, pre-batching materials, operating supplies, dan instalasi dan aksesori equipment. Ada beberapa macam perlakuan terhadap produk agar permintaan terhadap produk meningkat. Antara lain, yang pertama, packing, yaitu pengemasan atau pembungkusan barang-barang dengan tujuan melindungi barang tidak rusak dan tetap utuh. Ada strategi dalam mengemas suatu produk, yaitu merubah kemasan lini produk, kemasan yang dipakai ulang, dan kemasan aneka ragam. Yang kedua, branding, yaitu nama atau simbol yang digunakan pada suatu produk agar produsen dapat memperkenalkan produknya guna membedakan dengan produk lain, dengan tujuan kontak yang kontinu dengan pasar sehingga dapat mengontrol pasar, memperbesar kebebasan dalam penentuan harga promosi, perlindungan terhadap produk, promosi, melindungi perusahaan dari pemalsuan. Karakteristik brand name yang baik yaitu mudah diucapkan dan diingat, memberi arti tambahan yang benar terhadap pembeli, dan tidak boleh dikacaukan dengan kata-kata produk lain. Yang ketiga, labeling, yaitu selembar kertas atau metal atau benda lain yang dibubuhkan pada produk menunjukkan tanda atau informasi tentang isi, milik, dan sumber. Label adalah bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Pemberian label dapat berfungsi mengidentifikasi produk atau merek, menggolongkan produk, menjelaskan beberapa hal mengenai produk, dan dapat digunakan sebagai alat untuk promosi. Yang keempat, waranti atau garansi, yaitu suatu jaminan dari produsen
Bila barang-barang yang terbeli tidak sesuai dengan pesanan, dengan adanya waranti yang terbeli tidak sesuai dengan pesanan memberikan suatu kepastian yang lebih meyakinkan konsumen. Yang kelima, servis, yaitu aktivitas yang ditawarkan pada orang lain atau konsumen dan tidak menghasilkan suatu kepemilikan, contoh pengiriman barang dan servis AC. 6.2 yaitu strategi pemasaran produk. Yang pertama, produk lini atau lini produk, yaitu kelompok produk yang berhubungan erat karena fungsinya serupa, dijual pada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan lewat jenis toko yang sama atau masuk dalam kisaran harga yang sudah ada. Yang kedua, product development, yaitu suatu usaha yang direncanakan dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk menambah banyak ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Bentuk-bentuk product development yaitu initial development, penyempurnaan produk, product improvement, penyempurnaan produk, new use and application, kegunaan baru dan aplikasi. Yang ketiga, product diversification, yaitu suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan dan penambahan produk baru atau memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Ada dua jenis produk diversification, yang pertama divisi praktis dan divisi strategi. Yang keempat, product life cycle, daur hidup produk, yaitu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Tahapan-tahapan produk. Yang pertama, tahap pengembangan produk. Yang kedua, tahap pengenalan produk. Yang ketiga, tahap pertumbuhan produk. Keempat, tahap kedewasaan produk. Dan tahap penurunan produk. Pengembangan produk baru. Ada beberapa faktor yang menunjang pengembangan produk baru, yaitu kemajuan teknologi, perubahan dalam kebutuhan konsumen, daur hidup produk yang semakin pendek, dan semakin meningkatnya persaingan pasar. 6.3 Arti jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Penawaran dapat dibedakan menjadi 5, yaitu barang berwujud murni, tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut, barang berwujud yang disertai jasa, campuran, yaitu barang jasa yang ditawarkan dengan proposisi yang sama, jasa utama yang disertai barang, jasa murni. 6.4 Strategi pemasaran jasa. Strategi pemasaran jasa yang dapat dilakukan perusahaan tersebut antara lain: yang pertama, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak terwujud. Kedua, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak terpisah. Yang ketiga, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik bervariasi. Yang keempat, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak tahan lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.